menanam kelapa rapat-rapat, kalau hendak menjebak merpati. Sudah lama menjadi ustadz, baru tadilah dibonceng bupati. Ya asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini kadang-kadang serba salah. Dikasih panas dia minta hujan, dikasih hujan dia minta panas. Maka yang paling baik adalah yang pandai bersyukur. Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini semuanya berkumpul bukan karena harta, bukan karena kuasa, bukan karena jabatan, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat, kita kirim dari Durai sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menanam kelapa rapat-rapat, kalau hendak menjebak merpati. Sudah lama menjadi ustadz, baru tadilah dibonceng bupati. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di hari petang. Kalau sudah dikasih tanjak hitam, nampaknya siap-siap berperang. Anak raja memakai katun, katun dibeli di bumi Andalas. Kalau hendak mengajak berpantun, janganlah menengok kertas. Gurau aja, jangan serius gitu. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Sabar, ceramah saya tak lama-lama, 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Ceramah tak boleh keluar dari tajuk yang sudah ditetapkan panitia. Setiap kita adalah pemimpin. Bapak siap jadi pemimpin? Siap. Wah, banyak saingan nih Pak Bupati. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin Pak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap bapak akan dituntut di hadapan Allah tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaan bapak. Ini nampaknya hadis untuk bupati, untuk camat, bukan. Tapi untuk bapak, bapak akan ditanya. Kalau sampai ada ibu ini yang tak pakai jilbab panjang, kita tengok satu-satu. Kalau ada di antara mereka yang rambutnya keluar, ada yang pakai rok pendek, ada yang pakai lipstik 2 inci, ada yang pakai bedak setengah kotak, bapak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyak perempuan lebih memperhatikan makeupnya daripada akhlaknya? Karena laki-laki banyak lebih perhatian muka daripada budi pekerti. Oh, banyak yang unjuk rasa. Oleh sebab itu saya merasa gembira. Kenapa? Dari mulai ujung tadi disambut oleh anak-anak sekolah sampai berjumpa dengan ibu-ibu, semuanya, bahkan anak kecil pun bertudung labuh berjilbab panjang. Tengok anak kecil kita, jilbabnya panjang. Ini tentulah karena ayahnya adalah orang-orang yang memperdulikan menutup aurat. Betul? Ini tempat lain, kadang kita ceramah, duduk pula paling depan pakai celana legging. Kita tengok, hilang ayat. Tapi di Durai, Masya Allah, tabarakallah, sudah pakai baju kurung, berjilbab panjang, ditutup pula pakai selendang di atas. Oh, karena kepanasan. Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan dari kecil bertudung, insya Allah sampai gadis, sampai beranak pinak dia akan bertudung. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Oleh sebab itu dari kecil inilah dibiasakan dia bertudung. Memang ada beberapa yang tak bertudung, saya tengok rupanya laki-laki. Anak laki-laki yang dibawa emak pengajian, teringat masa kecil kita dulu. Bagaimana emak begitu sayangnya
Maka sayang ini adalah bukti kita adalah pemimpin. Kalau sayang bukan berarti dilepas tanpa ikatan. Kalau sayang bukan berarti dibiarkan jauh dari jalan Allah. Sayang maknanya disuruh menutup aurat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudung. Dulu orang Arab jahiliyah kerudungnya menutup kepala, lehernya nampak. Orang Arab jahiliyah menutup kepala, betisnya nampak. Maka turun ayat, turunkan dari kepala, leher tertutup. Turunkan dari kepala, kaki tertutup. Alhamdulillah, di Durai tak lagi ada orang kepala tertutup, leher terbuka. Dulu banyak orang pakai jilbab, kepala tertutup, leher terbuka. Ingin menunjukkan rantai sebesar rantai sepeda motor. Kejap-kejap undangan, gatal ya. Gatal ya. Kawan nih pula pandai, apa tak gatal, imitasi. Alhamdulillah. Insya Allah bapak-bapak ini adalah laki-laki yang akan masuk ke surga. Kenapa mereka masuk surga? Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan baik, dikasihnya makanan yang halal. Dari hasil apa? Dari hasil buah kelapa. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat kelapa? Itu yang ada di muka mata. Ngasih contoh tak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja. Dari mana hasilnya baik? Karena dia pergi ke laut mencari ikan, berkah. Ustaz Somad, dulu awalnya sampan saya ini kecil Pak Ustaz, cuma muat 2 orang. Sekarang banyak Pak, sebesar Titanic. Berkah rezekinya. Kasih anak makan halal, jangan suapkan hasil curi, hasil bohong, hasil dusta. Datang emak-emak belanja, ditengoknya insang ikan. Oh, ikannya baru ya, merah, rupanya darah kambing dioleskan. Tipu, bohong, dusta. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Diletakkan duit 100 juta di bank, tiap bulan diambil untungnya. Riba, haram, suapkan ke anak. Otak anak hitam, gelap, gara-gara makan haram. Maka bagaimana caranya supaya bersih? Ambil tabungan, tarik, masukkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Dan cuma tepuk tangan, siap tak menabung di Bank Riau Kepri Syariah? Awas, yang udah mengatakan siap, jangan ada dusta di antara kita. Kelak semua ini akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sejuknya hati menengok anak-anak kecil pakai jilbab, tudung labuh, tudung panjang. Tengok, angkat anaknya, angkat tangannya, hai guys. Rupanya dia tak peduli. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz Somad, tolong bacakan doa untuk anak-anak Pak Ustaz. Kata bapak-bapak bertanya kepada saya bacakanlah doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anak-anak kami sejuk dipandang mata. Tahu Ustaz Somad apa arti makna sejuk dipandang mata? Tak tahu. Tahu Ustaz Somad apa arti makna sejuk mata kita menengok anak kita? Tak tahu Pak. Saya punya anak Pak Ustaz, terus kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, rumahnya besar. Datang ke rumah bawa kue yang mahal-mahal, tapi mata saya panas menengok dia. Kenapa? Celananya sempit, bajunya sempit, tidak bertudung. Rupanya makna mata sejuk menengok anak-anak inilah dia. Sejuk mata kita menengok anak kita pakai jubah, pakai peci, pakai jilbab, pakai rok panjang, tertutup auratnya, masih kecil. Kita doakan mudah-mudahan sampai tua, sampai istiqomah dia sampai akhir hayat insyaallah. Anak-anak yang dibawa hari ini pengajian berpanas-panasan, 20-30 tahun akan datang, mereka pula lah yang akan membawa anak cucu mereka. Hari ini mereka berumur 10 tahun, 30 tahun akan datang umur mereka 40. Mereka yang akan jadi pemimpin di Durai, akan menjadi pemimpin di Tanjung Balai Karimun, akan menjadi pemimpin di Provinsi Kepulauan Riau. Amin. Tanggung jawab siapa nih? Tanggung jawab bapak. Bapak. Dari tadi Ustaz Somad bapak. Bapak dapat harta warisan 2 kali lipat. Betul?
Bapak dapat harta warisan lebih banyak daripada perempuan, bukan berarti Islam itu diskriminatif. Kenapa bapak dapat lebih banyak? Bukan karena Allah lebih muliakan laki-laki daripada perempuan, tapi karena tanggung jawab yang sangat besar ada di pundak bapak. Kalau bapak tak siap jadi laki-laki, berubahlah jadi bencong. Banyak sekarang nih laki-laki tak siap jadi laki-laki. Pas ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Ada di Durai macam ini. Kalau ada, tangkap, ikat. Laut dekat kan? Udah campak kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Habis 15 menit. Memang kalau kita kepanasan lama terasa memang. Pertama yang ingin saya sampaikan, karena judul ceramahnya setiap kita adalah pemimpin, yang pertama kali adalah pemimpin laki-laki. Kalau sampai anak gadismu dibonceng orang, Pak, kalau sampai anak gadismu dibawa laki-laki yang tak mahram, Pak, apalagi sampai gembung masuk angin, Pak, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sampai hamil di luar nikah, jangan kau nikahkan, Pak, karena menutup malu di dunia. Kau lupa hukum akhirat. Jadi kalau sempat dia hamil, bagaimana Pak Ustaz? Tunggu sampai melahirkan, jangan kau nikahkan. Kalau sampai kau nikahkan dia, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, jangan kau datang kemari lagi. Sangkangin puting beliau, rupanya drone dari atas. Nah, pergi jauh-jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak laki-laki yang menikahkan anaknya yang hamil, maka 4 efeknya. Bapak yang berani menikahkan anaknya dalam keadaan hamil, 4 efeknya. Pertama, kalau nanti anak itu lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah, apa yang nampak, bin drone. Bapak yang menikahkan anaknya dalam keadaan hamil, kalau nanti lahir anak itu laki-laki, maka anak yang kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Nanti anak-anak itu mau nikah, maka si anak laki-laki yang pertama tak bisa jadi wali, karena mereka bukan saudara seayah. Saudara seayah yang bisa jadi wali, sedangkan mereka saudara seemak. Saudara seibu seemak bisa jadi wali? Tak bisa. Yang ketiga, kalau bapak meninggal, maka anak-anak ini tak bisa jadi warisan, tak menerima ahli waris, tak menerima warisan, tidak bisa jadi ahli waris. Yang keempat, ditakdirkan Allah lahir anak dari hasil hamil itu anak pertama perempuan, umur 25 tahun, dipinang orang. Ketika mau nikah nanti, maka walinya adalah waliha, dibawa darahnya ke Singapura, tes DNA. Kata dokter di Singapura, ini anak kamu, karena tes darahnya sama, maka darah tak laku, tak laku darah. Ini anak saya, itu bukan anak kamu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Bapak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang hamil di luar nikah, bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab Satpol PP, bukan tanggung jawab bupati, tapi tanggung jawab orang tua. Kemana saja dia selama ini pergi, maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu apa boleh buat tak dapat diulang kembali, tapi yang akan datang mesti kita jaga. Apakah masyarakat Durai, masyarakat yang hadir semua malam, siang, petang, apakah semua yang hadir ini siap menjaga anak-anak kita? Dah, dari bunyinya macam-macam mengamuk, tapi sebetulnya itu adalah ketulusan hatinya, insya Allah. Amin. Lalu kemudian yang perempuan merasa dia bukan pemimpin, karena judul pengajiannya setiap kita adalah pemimpin. Kira-kira perempuan ini pemimpin apa tidak? Banyak pula yang mengaku perempuan adalah pemimpin, karena ketika bapak pergi mencari ikan, bapak pergi memanen sawit, bapak pergi mengambil kelapa, yang tinggal di rumah adalah ibu, maka ibu bertanggung jawab di rumah itu. Kalau sampai anak-anak ibu dibiarkan, maka bapak ibu menanggung dosa. Bapak pemimpin tertinggi, ibu pemimpin kedua. Hari ini ibu yang membawa anak-anaknya, bersyukurlah Bu,
karena anak-anak ibu ini nanti akan mendoakan ibu di tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ajar anak ibu baca Quran. Habis maghrib ke isya, matikan TV, matikan handphone, matikan gadget, stop semuanya. 45 menit mengaji. Guru mengaji saya yang pertama bukan ustadz. Yang menunjukkan saya alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, bukan ustadz, bukan ulama. Guru mengaji saya adalah emak kandung saya. Maka dimanapun saya ceramah hari ini, pahalanya mengalir ke makam almarhumah emak saya. Ibu, kalau mau anaknya sampai mati, sampai tua, mengalir pahala ke makam ibu, lapang kubur ibu, terang kubur ibu. Mulai malam ini, malam Jumat, start hari Kamis malam Jumat ini, habis maghrib nanti, ibu mengajar anak-anak mengaji. Siap? Banyak yang tak siap. Saya ulang sekali lagi. Mulai hari Kamis ini, nanti malam adalah malam, habis maghrib panggil anak, ibu yang mengajar anak-anak ibu semuanya mengaji. Siap? Awas kau tak buka. Habis maghrib, matikan TV, matikan handphone, matikan semua, panggil anak, ambil ikro kau, ambil ikro. Mak, aku udah Quran, balik ke ikro. Kenapa gitu? Aku belum pandai mengaji. Dulu kami mengaji pakai namanya Qaidah Baghdadiyah. Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua depan on, an, in, on. Yang ketawa berarti udah tua. Kan anak-anak sekarang tak tahu. Anak sekarang pakai ikro, a, bataba, batata, batasa, basaba. Corona, kholako, kazaba. Corona, virus corona. Kholako tercipta, kazaba karena banyak dusta. Ada itu dalam ikro. Pandai pula penyusun ikro itu, tahu dia virus corona. Bapak Ibu sehat? Masih semangat? Sabar-sabar ya Pak, sabar-sabar ya Bu. Kita doakan Durai di masa akan datang tendanya lebih besar lagi. Ibu akan diminta tanggung jawab. Kalau ibu masih merepet, ibu masih membebel, ibu masih bertanya kepada anak, kau pergi sama siapa, pulang jam berapa, mana kunci motor, mana duit yang ku kasih, macam mesin pempong rusak. Insya Allah anak-anak masih selamat. Tapi kalau ibu sudah malas merepet, udah diam aja. Ma, aku pergi pacaran ya, pergilah. Aku balik subuh, mak, tak apa-apa. Aku hamil 2 bulan, mak, udah takdir. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Ibu, siap-siapkan balik dari sini latihan merepet. Makan cabai rawit agak 2 kilo. Insya Allah, atas merepet, bawah merepet. Kalau ibu masih marah-marah, kalau ibu masih mengamuk-ngamuk, itu tanda ibu sayang atau benci pada anak-anak? Masih sayang. Kenapa rokok pendek? Mana rok panjang? Kenapa pakai celana jin? Kenapa pakai celana hantu? Kenapa pakai baju setan? Mana jilbab yang kubelikan? Berapa banyak bapak-bapak yang jahat, yang nakal, yang perampok, yang garong berubah menjadi baik karena ibu yang baik. Betul apa tidak, Bu? Saya berjumpa bapak-bapak. Saya Pak Ustadz gak suka pengajian. Gimana ceritanya bapak? Gak suka pengajian? Benci saya sama Ustadz. Gak suka saya pengajian. Gimana ceritanya bapak berubah? Istri saya selalu ikut pengajian Pak Ustadz. Setiap saya tanya, Mama mau kemana? Pengajian. Apa kira pengajian? Lama-lama saya heran. Akhirnya dia lama pulang, nelpon minta jemput. Jemput ya Pak? Pulang aja sendiri. Nanti kalau dilarikan supir taksi, akhirnya saya jemput Pak Ustadz. Pertama-pertama saya dengar dari luar masjid. Lama-lama saya masuk ke masjid. Lama-lama saya duduk dalam masjid. Lama-lama saya duduk di tengah. Lama-lama saya duduk di depan. Akhirnya sekarang saya ikut pengajian tak berhenti. Gara-gara istri yang baik, hatinya, doanya. Ibu sabar-sabar. Mana tahu laki ibu di rumah mirip-mirip macam Fir'aun. Sabar. Doakan dia baik-baik. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ibu-ibu yang datang pengajian ini pasti suaminya baik-baik, betul? Kalau tak baik mana mungkin diizinkannya ibu pengajian?
ayah, aku pergi pengajian ya. Jangan, masak cendol. Aku pergi pengajian ya. Jangan, duduk di rumah. Tapi bapak izinkan hari ini bu pengajian. Aku pergi pengajian ya. Pergilah. Abang tak ikut. Aku main gaplek dulu sebentar. Kita doakan dia mati husnul khatimah. Balik dari sini ibu katakan sama dia, bang, apa cerita Ustaz itu tadi? Ada ceritanya bang. Apa cerita dia? Katanya gini bang, dulu ada seorang pemain gaplek. Hah, aku disindirnya itu bukan abang. Jadi gimana cerita orang pemain gaplek itu? Rupanya pas dia mau main gaplek itu bang, kelepak. Habis itu mati. Mungkin cerita saya tak masuk ke telinganya. Mungkin khutbah Jumat tak sampai ke hatinya. Tapi cerita dari mulut ibu yang tulus, ikhlas, bersih karena Allah, mudah-mudahan merubah hatinya. Mudah-mudahan ditutup Allah pintu maksiatnya. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah. Fa innahum la ya'lamun. Ad-du'a silahul mu'min. Senjata orang beriman adalah doa. Maka sujud terakhir, usolli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Ibu sholat hajat, bapak mendengar. Kau sholat apa tadi? Sholat hajat. Apa hajatnya? Supaya abang bertobat bang. Apa? Terbuka biji mata dia. Marah dia. Tersinggung dia. Tapi dalam hati kecilnya, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati suami ibu-ibu ini dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, insya Allah bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya pun akan baik. Yang mabuk-mabuk sedikit sehat insya Allah. Kalau ada di antara anak bapak ibu yang sudah mulai kena sabu-sabu, jangan malu, jangan takut, lapor kemana? Badan Narkotika Nasional. Nomornya Pak Ustadz nanti saya kasih. Ditangkaplah dia Pak Ustadz. Mau pilih mana? Tangkap, gila, mati, bodoh, penjara. Bagus dia dididik, disekolahkan. Nanti kalau tetangga nanya, malulah Pak Ustadz. Anaknya di mana? S2. S2 apa? Program penyehatan dari penyakit narkoba. Kalau belum kena narkoba betul, masih pakai apa dia? Masih pakai lem Pak Ustadz. Doakan, pindah dari lem kambing ke lem kanji. Banyak sagu sini kan? Nah, ganti, ambil lem dia. Kau usah pakai lem kambing lagi, pakai lem sagu, ongol-ongol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap bapak adalah pemimpin, bapak akan dituntut di hadapan Allah. Setiap ibu adalah pemimpin dan ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ini judulnya setiap kita adalah pemimpin. Yang berani diceramahinya kami bapak-bapak, yang berani diceramahinya kami ibu-ibu. Kalau memang Ustaz berani ceramah, ceramahilah yang pemimpin di atas-atas ini. Oke, kalau gitu naik kita ke atas. Lembaga Adat Melayu, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Betul? Kalau ada konflik di tengah masyarakat terkait dengan adat istiadat, kemana kembalinya? Bukan ke ustadz, tapi kembali kepada tokoh masyarakat lembaga adat Melayu. Ini orang Melayu kan? Bukan Pak Ustadz, aku orang Jawa. Orang popo, pripun kabare apik. Insya Allah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Yang bilang amin berarti Jawa. Kalau dari mana dia paham? Mau orang Makassar, mau orang Jawa, mau orang Sunda, kalau sudah tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Kakimu tinggal di Durai. Mayoritas penduduknya Melayu. Ini tanah orang Melayu, maka ikutlah adat istiadat orang Melayu. Jangan sampai kemari pakai pula bikini. Adat orang kafir, adat orang bule, ada orang tak ikut ajaran syariat Islam. Maka kita dituntut ati Allah, taat kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasulullah, wa ulil amri, pemimpin-pemimpin yang soleh. Di antara pemimpin agama, ustadz, ulama, pemimpin negara,
presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kades, kados, RT, RW, nanti semua kita bahas. Tapi pemimpin adat adalah lembaga adat Melayu. Abdul Somad ceramah di negeri Melayu tidak pakai peci, karena peci itu datangnya dari Pakistan, dari India. Maka dibuka, diganti pecinya menjadi tanja, dipilih warna hitam sesuai sama kulit ustadznya. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang gelap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Apa ciri orang Melayu? Anak Melayu laki-laki diajarkan bersilat. Maka bukalah silat, dipimpin oleh lembaga adat Melayu, buka padepokan silat. Supaya apa? Supaya energi-energi di badannya itu keluar dalam bentuk silat. Dia tidak ikut karate dari Jepang, dia tidak ikut taekwondo dari luar. Bukan berarti salah ikut taekwondo, ikut karate, tak salah. Tapi kita orang Melayu punya olahraga tradisional silat. Adakah olahraga silat di Durai? Teruskan. Melayu ini kalau tidak dilatih silat nanti disepelekan orang, diremehkan orang. Apa itu orang Melayu? Pandai apa dia? Dan macam-macam. Bersilat dia hebat. Betul? Kalau sudah dibukanya silat, payah menutupnya. Kenapa? Tak tahu dia jurus terakhir. Dulu saya kalau datang ke negeri-negeri Melayu disambut dengan silat. Sebelum Ustadz masuk, bersilat dulu. Dulu anak-anak Melayu kalau meminang anak gadis, apa bisa dia masuk ke laman anak gadis itu kalau tak pandai bersilat? Mana bisa? Sebelum masuk ke laman kami, bersilat dulu. Begitu dulu. Sekarang tak ada main silat-silat. Diam-diam, hamil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada lembaga adat Melayu supaya membangkitkan lagi silat ini. Karena kalau kita tidak bangkitkan ini, anak-anak muda kita diambil oleh narkoba, diambil oleh HIV/AIDS, diambil pergaulan bebas. Ini tanggung jawab lembaga adat Melayu. Apa pula Ustaz Somad menceramahi lembaga adat Melayu? Ustaz urus sajalah ceramah agama. Saya anggota lembaga adat Melayu, mendapat gelar datuk dari lembaga adat Melayu. Namanya Datuk Sri Ulama Setia Negara. Jadi bukan saya sembarang ceramah, saya datuk. Cucu banyak udah. Oleh sebab itu jadi saya satu sisi sebagai ustadz, tapi juga saya sebagai lembaga adat Melayu Riau. Tapi bukan berarti ini saya mau menyanjung-nyanjungkan diri, enggak. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Habis itu semua. Semua titel-titel itu hilang. Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Insinyur LCMA Kiai Haji almarhum. Habis. Lalu untuk apa ini? Supaya kita bicara orang tahu kapasitas kita. Ustaz tahu saya cerita-cerita adat Melayu. Siapa Ustaz memangnya? Lembaga, anggota LAM. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan LAM kecamatan, LAM kabupaten, memartabatkan orang Melayu anak mudanya bersilat, memartabatkan orang Melayu perempuannya pakai baju kurung. Baju kurung itu ciri khas Melayu. Apa makna kurung? Lututnya dikurung. Ini sekarang banyak perempuan pakai rok pendek, lutut hitam bekulis bekurap. Andai ada orang Melayu yang dulu Melayu sebelum Islam datang, Melayu sudah menutup aurat. Baju orang Melayu coba tengok dari atas sampai bawah longgar. Baju Melayu itu aslinya longgar, dari atas sampai ke bawah longgar. Datang setan berbisi, ambil kabel, ikatkan ke pinggang. Nah, itulah maka berbentuk pinggang. Kecil kurang kecil di pinggang ikat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perempuan pakai baju Melayu, anak-anak muda dilatih bersilat, yang laki-laki pula pakai adat istiadat sopan santun. Ini Abdul Somad kalau menurut adat Melayu saya ini kurang sopan ini, tidak beradat ini. Kenapa? Karena orang Melayu kalau di bawah pakai celana, di atas pakai baju, di tengahnya mesti pakai kain songket. Begitu tradisi adat Melayu. Maka Abdul Somad ini tidak sopan karena tak pakai songket. Orang Melayu, jangankan perempuan, yang laki-laki pun malu kalau nampak belahan kaki celananya. Makanya di bawah celana, di atas baju, di tengah ditutup pakai kain songket. Makanya tadi yang memberikan sambutan depan, kenapa Ustaz datang ke Durai tak pakai kain songket? Tak dikasih.
Ustadz ini menyindir aja nih. Tidak, saya tak pandai sindir menyindir. Saya kebetulan bukan datang dari rumah. Kami pindah-pindah dari mulai tadi malam di Lingga, lalu kemudian ke Batam, sekarang pula sampai di Durai, nanti pula akan ke Karimun. Ini semua adalah saya sekedar bercerita. Jangankan perempuan, yang laki-laki pun tetap ada sopan santun, adat istiadat, budi bahasa. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang tinggal layunya saja. Apa itu layu? 4: lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Islam ini harus bangkit dengan akhlakul karimah. Yang anak muda silat, yang perempuan baju kurung, yang laki-laki sopan santun, tata kerama. Masalah pantun bepantun silakan, bagus. Dulu orang kalau mau minang pakai pantun. Ustadz Somad nasihat pernikahan anak saya, insya Allah saya datang. Nanti Ustadz nasihatnya jam berapa? Pokoknya datangnya jam 8 Pak Ustadz. Datanglah saya jam 8. Begitu datang jam 8, pas mau masuk acara, mereka pun mulailah berpantun. Burung balam, burung merpati, burung-burung aja sejam. Saya udah risau, saya udah lama betul. Kita tengok jam 9, masuk jam 9, buah mangga, buah mengkudu, masuk pula buah, sejam lagi. Kapanlah acaranya? Kenapa orang dulu suka berpantun? Rupanya baru saya tahu susahnya berpantun. Kenapa mereka dulu orang Melayu lancar saja lidahnya berpantun? Karena otaknya cerdas. Tahu dia menggunakan satu di atas dua dia, satu di atas dua, dua di atas dua di bawah. Itu menunjukkan bisa dia berjam-jam berpantun. Sekarang banyak juga yang pandai berpantun tapi dilatih duluan. Mestinya berpantun itu lepas tata krama, sopan santun, akhlak, pakaian. Melayu adalah budaya. Melayu adalah hasil cipta karya karsa manusia yang mesti kita teruskan. Bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini di bumi Melayu Kepulauan Riau masih ada lembaga adat Melayu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan. Ini kita support, terus dukung. Insya Allah kalau sudah Islam terjaga, Melayu terjaga, Islam terjaga, insya Allah. Takbir. Laki-laki pemimpin sudah, perempuan pemimpin sudah, lembaga adat Melayu pemimpin sudah. Naik yang keempat, siapa itu? Alim ulama, ustadz guru mengaji yang ada di Masjid Surau Langgar Musola. Ini ustadz bukan sekedar imam masjid, ustadz bukan sekedar memandikan jenazah, ustadz bukan sekedar memanggil orang azan sholat, tapi ustadz melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang banyak orang kalau diajak buat baik, ayo kita sholat, dia tak marah. Ayo kita puasa sunat Senin Kamis, dia tak marah. Ayo kita laksanakan haji ke Makkah, dia tak marah. Tapi kalau sudah dilarang main judi, dilarang buat zina, dilarang pakai riba, dilarang rentenir menganakkan duit, disitulah dia mau marah mengamuk. Kenapa? Karena yang disenggol adalah priuk belanganya. Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Bilang betul. Kalau bilang salah, balik saya terus. Orang kalau diajak sholat dia tak marah, kalau diajak puasa dia tak marah. Tapi kalau dia ada senggol pemasukan duitnya, kalau dia suka menganakkan uang, senggol ribanya, kalau dia tidak pakai kerudung, senggol auratnya, kalau dia sudah membuat perbuatan mungkar, sendong mungkarnya, disitulah dia baru mengamuk. Maka kewajiban ulama, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik pakai lidah. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Bapak Ibu, kalau ada ustadz kita, alim ulama kita, imam masjid kita, tuan Bilal kita melarang buat khamar, melarang minum, melarang judi, melarang zina, melarang perbuatan mungkar, mereka bukan resek, mereka bukan melanggar privasi, mereka sedang menyelamatkan durai dari azab Allah. Kalau datanglah air bergulung dari laut sana, datang air na'udzubillah bergulung dari laut sana naik ke durai, kira-kira air itu bisa tak dibedakannya mana rumah orang baik sama mana rumah orang tak baik? Bisa. Air itu kalau bergulung dari laut sana naik ke darat ini namanya tsunami. Itu yang perempuan. Kalau laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto yang tersinggung.
Datang dia bergulung naik ke atas, disapunya semua rata dunia ini. Apa dipilihnya rumah? Pas dia mau menggulung rumah ditanyanya dulu, ini rumah orang baik apa tak baik? Nah, baik, aku lewat dulu ya gitu. Mana ada? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab Allah itu datang, maka dia tidak menimpa yang zolim saja. Yang baik kena, yang tak baik kena. Yang solat kena, yang tak solat kena. Yang main gapri, main judi, berzina kena. Orang baik pun semuanya kena. Rata mereka dengan tanah. Maka kalau ada alim ulama, imam masjid, bilal, ustadz berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, sesungguhnya dia sedang sayang apa benci? Sayang dia tidak ingin Durai ini terjadi gempa, bencana, musibah. Saya kalau sudah naik pesawat menengok pulau di bawah, pulau dikelilingi laut, ya Allah ngerinya. Ternyata satu goncang saja tenggelam. Berapa sudah pulau yang hilang di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Kepulauan Riau, insya Allah. Dengan apa kita jaga Kepulauan Riau ini? Dengan banyak-banyak beribadah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau Muhammad ada di situ, azab tidak akan turun. Tidak akan pernah turun azab di Madinah. Tidak akan pernah ada Dajjal di Madinah. Tidak akan pernah ada gempa di Madinah. Tidak akan pernah ada kerusakan di Madinah. Kenapa? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab kalau ada Muhammad. Di Durai ini ada Muhammad. Bukan Pak Muhammad yang punya kebun kelapa. Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, bisa saja azab datang ke Durai, bisa. Bisa saja gempa bumi di Durai, bisa. Bisa tenggelam pulau ini Pak Ustadz, bisa. Tapi ada satu harapan lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama orang itu masih mau beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak beristighfar. Paling pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya tak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Hafallah, tulis. Ustaz ceramah cepat kali, mana bisa kami tulis? Sekarang mudah ceramah Ustaz, tak perlu ditulis, tinggal ambil HP, tulis www.google.com. Tulis Sayyidul Istighfar. Tulis Sayyidul Istighfar. Langsung nampak. Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu wa amika min syarri ma sana'tu abu laka min. Dah. Pergi ke warnet, print, cetak, letakkan dekat kompor. Sambil masak sarapan pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Nanti siang masak siang, Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana 'ala ahdika. Masak sore nanti tengok lagi, Allahumma anta rabbi. Satu hari 3 kali, sebulan berapa kali? 90 kali, takkan tak hafal. Mulai besok, letakkan di dekat kompor. Ikut jurus Ustaz Somad. Bulan muka, baca. Tak juga hafal, cabut, bakar. Masukkan ke kopi. Minum, insya Allah batuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 3. Hati sempit, lapang. Pikiran susah, senang. Dapat rezeki dari yang tak disangka-sangka. Saya tadi keluar dari tempat makan dengan Pak Upati beristighfar. Habis sholat tadi beristighfar, langsung dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Mana dia? Ini tanjak. Tak ada terpikir saya akan dikasih tanjakan. Masya Allah, tabarakallah. Bertambah lagi koleksi tanjak di rumah. Dah 2 lemari tanjakan.
Nanti ditulis, ini adalah tanjak dari Durai, Karimun, Kepulauan Riau. Waktu Abdul Somad ceramah, jamaahnya banyak sekali sampai tak muat tenda. Allahu Akbar. Yang membuat saya semangat ceramah ini adalah banyaknya anak-anakmu. Kalau orang tua ini tak perlu diceramahi lagi. Mereka udah baik-baik. Mereka udah baik, sejengkal lagi dari liang lahat. Tapi anak-anak muda ini nafsu masih bergelora, pikiran masih panjang. Tapi ada pula jamaah yang bilang, Ustaz Somad, kata Ustaz Somad orang tua tuh pikirannya tak panjang. Tidak, malah yang tua tuh pula lebih gatal lagi Pak Ustaz. Di tempat lain, di Durai ini baik-baik semua. Betul? Bapak-bapak sudah, ibu-ibu sudah, Lembaga Adat Melayu sudah, Ustadz Bilal, imam sudah. Siapa yang belum? Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Kepala-kepala ini maka makin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ada jabatan. Wahai bapak-bapak kepala dinas, jabatan kau berapa lama, Pak? 2 tahun, 2 periode kalau tak datang KPK. 2 periode kalau dipilih masyarakat. 2 periode kalau masih ditakdirkan Allah. Ayat yang dibaca oleh Pak Bupati tadi sebelum beliau memberikan kata sambutan, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Yang bagian pertanahan, luruskan sempadan tanah orang supaya jangan sampai orang makan ada orang makan tanah. Dia memang tak makan tanah, tapi habis tanah itu di kapling-kaplingnya. Yang suka menggeser sempadan tanah, yang suka mengkapling tanah orang, yang suka mengambil tanah. Hati-hati, karena kau nanti kalau mati masuk ke akan dimakan cacing. Berapa banyak orang digali kuburnya 2 meter, begitu mau ditanam berubah jadi 1,5 meter. Digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, sampai matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana nih Pak? Udahlah kita pijakkan aja, masuk udah. Tak sabar tanah itu mau menjepit dia. Saking kan banyaknya dosa menggeser sempadan tanah. Ini bukan cerita-cerita kuno. Berapa kali kita melihat menyaksikan itu. Diukur pakai galah. Sengaja mengukur kuburan itu tidak pakai meteran, tapi pakai galah. Supaya apa? Supaya tak silap, tak salah. Ternyata galah, mata penggali kubur sendiri melihat. Bapak sudah lama menggali kubur. Pak, iya. Bapak apa kerja? Saya gali kubur sini Pak Ustaz. Sudah lama gali kubur. Belum Ustaz lahir saya sudah gali kubur Pak Ustaz. Apa pengalaman Bapak selama menggali kubur? Banyaklah orang yang saya gali nih Pak Ustaz. Ukurannya sudah tepat 175, tapi begitu mau dimasukkan tiba-tiba merapat tanah itu Pak Ustaz. Tak sabar tanah itu. Apa kata tanah itu? Cepat. Cacing-cacing pun di bawah, kalajengking di bawah ular-ular. Maka siapa yang masih suka memain-mainkan tanah, sempadan tanah, mengambil tanah, buatlah, suka hati, buat. Ular sawah sudah siap di bawah. Kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan pulang. Anak tersayang, tetangga yang baik-baik, kawan-kawan semua. Ada mereka yang mau masuk agak semalam? Ada? Tak ada. Istri, ibu sayang sama bapak kan? Tidak pula katanya Pak. Ibu yang sayang sama bapak, ketika bapak meninggal dunia masuk ke liang lahat, menangis ibu di tepi kubur. Abang! Banyaklah kawan-kawan ibu menahan. Sabar ya Bu, sabar. Saya kalau pas sedang pemakaman jenazah, ada ibu-ibu menangis gitu. Abang, saya biarkan aja. Saya mau nunggu. Betul tadi mau masuk. Rupanya tidak, acting aja. Nah, ada. Apa kata dia? Sehidup semati. Apa maksud sehidup semati? Sama-sama hidup. Waktu mati, aku hidup, kau mati. Bekalilah diri dengan amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sudah, pemimpin sudah, laki-laki sudah, perempuan sudah, lembaga adat Melayu sudah, alim ulama sudah, bapak-bapak kepala dinas sudah.
bapak-bapak DPRD wakil rakyat bisa menjadi anggota DPR. Siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa? Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa ibu pilih bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu. Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur dikasih duit 300.000 sebulan. Baik apa tak baik? Bukan duit dia itu. Duit mana itu? Duit negara. Kebetulan dia yang sedang pakai sendok centongnya, maka diambilnya duit negara, dikasihnya ke penggali kubur. Diambilnya duit negara, diberikannya kepada guru MDA. Diambilnya duit negara, diberikannya ke pondok pesantren. Baik apa tak baik? Tapi kalau payung hukumnya tak ada, asal ambil saja, diambilnya duit negara, bagi fakir miskin, ambil duit negara, temuan, tangkap KPK. Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu nolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga harus ikut aturan payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. DPR siapa yang milih? Masyarakat. Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat. Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah insyaallah. Amin. Setiap mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita, pemimpin kita adalah Bapak Bupati Dr. Aunur Rafiq MSI. Saya cuma doktor aja, itu pun baru dapat bulan yang lalu. Beliau ujungnya ada MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Tidak tahu? Master segala ilmu. Itu artinya. Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya. Itu bukan diboncengnya saya tadi. Nampaknya pulang dari sini naik speed, dia juga yang bawa nampaknya. Artinya apa? Saya terus terang kadang duduk sama pejabat-pejabat ini tidak nyaman karena mereka jaim, jaga image. Kata-katanya diatur satu-satu, senyumnya pun diatur. Iya, banyak saya duduk sama pejabat tuh risih saya. Duduk tak nyaman kita. Semuanya diatur, cakap diatur, kepala ngangguk-angguk, tak apa diangguk kan? Tapi saksikanlah wahai para hamba Allah, selama saya kenal dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq MSI, suasana cair, semuanya lancar. Saya tidak merasa beliau bupati, saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami, kedekatan ini bukan karena jabatan, karena saya bukan pejabat kabupaten, bukan karena harta, karena saya tidak bicara tentang masalah duit, bukan karena kuasa, karena saya tidak ingin mau jadi apa, kecuali saya ngomong gini, alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama. Saya tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanya sedang bercerita. Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari, tak teringat lagi tahun berapa, sampailah hari ini, perhubungan, persahabatan, kedekatan, mudah-mudahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, Pak, karena Bapak akan ditanya di hadapan Allah tentang berapa orang yang tak bisa sekolah, berapa orang fakir miskin yang tak makan, berapa orang yang teraniaya. Berapapun amal yang Bapak bawa di hadap Allah Subhanahu wa taala, banyak solat Bapak, banyak puasa Bapak, banyak zikir Bapak, banyak umroh Bapak ke tanah suci, tapi kalau mereka teraniaya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah kusampaikan ya Allah. Kadang banyak orang penceramah ini pisaunya tajam ke atas, tajam ke bawah. Banyak pisau ini tajam ke bawah, ke masyarakat bukan main lagi. Jemaah sekalian harus taat pada pemimpin, harus hormat pada pemimpin. Pas ngomong sama pemimpin, ya Pak, saya tak begitu. Makanya banyak bupati-bupati tak mau kadang undang saya. Ini sekali ini undang, jangan undang lagi. Tapi di kabupaten, di Tanjung Balai Karimun, di Karimun, bolak-balik saya datang, bertahun-tahun sudah datang, sampai hari ini. Tak tahu ke depan tak datang lagi atau tidak. Saudara, datang lagi atau tidak? Tidak.
Memang kalau panas nih kadang pendengaran kita agak terganggu sedikit. Kalau dapat bupati suka pengajian, maka yang diundangnya adalah Kalau nasib buruk, malang tak dapat ditolak, diundanglah bupati dapat yang sukanya penyanyi dangdut. Siap-siaplah. Yang paling merana ibu, diundang penyanyi dangdut, rok pendek, pentas tinggi. Bapak-bapak tuh di bawah menganga. Menengok penyanyi dangdut, meleleh air liur. Menengok ibu sebelah, meleleh air mata. Dia balik ke rumah, kalau dapat bupati suka pengajian, diundangnya ustadz. Balik dia ke rumah, dia akan sholat. Balik dia ke rumah, dia akan puasa. Balik dia ke rumah, berhenti dia main gaple. Balik dia ke rumah, dia akan pakai celana panjang. Tapi kalau nasib buruk, dapat bupati hobi penyanyi dangdut, dia undang penyanyi dangdut. Setelah menonton penyanyi dangdut di tanah lapang, balik dia ke rumah, dia ingin ibu macam penyanyi itu. Apa tak kacau? Macam mana penyanyi itu, begitu pula lah dia ingin ibu cantik. Paksalah ibu pakai make-up. Make membuat, up naik, make-up membuat naik. Dagu naik, hidung naik, pipi naik. Karena dia mau begitu. Semua naik. Hancur dunia. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah tetap memberikan karimun bupati yang suka pada pengajian. Diselamatkan Allah dari segala fitnah-fitnah. Ini sekarang fitnah ini luar biasa, intoleran, apa namanya. Banyak orang yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Tak bisa dia bedakan. Oleh sebab itu siapa yang bisa menolong ini? Kita yang update status jelaskan. Yang paham mengerti masalah, paparkan. Jangan takut, Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak baca itu, 10 kali, 100 kali. Kirimkan, ya Allah, tolong pemimpin kami, tolong pemimpin kami yang selama ini memperhatikan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa menolong. La ini jama'atil ummah, berkumpul orang sedunia ini ingin memudaratkan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Berkumpul orang sedunia ini ingin mematikan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Saya berapa kali mau dianiaya orang, tak jadi-jadi. Mau dimatikan orang, tak mati-mati. Difitnah orang, kena juga sedikit. Kemana kita berserah diri kepada Allah? Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. 3 gelap. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Ikan dalam laut di tengah malam. Gelap apa tak gelap? Gelap lah. 3 kali gelap. Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus. Hati-hati bu kalau nama laki Pak Yunus. Itulah ikan. Dalam perut ikan, di dalam laut, tengah malam, gelap di dalam gelap. Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Saya ketika difitnah-fitnah orang, diejek-ejek orang, dicaci maki orang, tak ada tempat mengadu. Mengadu ke kawan. Kawan pun susah juga. Mengadu kita ke kawan. Aku susah ini. Kenapa? Bisulku di kening. Kata dia, aku semua badanku kena bisul. Mengadulah kepada ibu, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak ibu-ibu ini mengadu ke Facebook. Susah betul hari ini. Di komen kawan, mampus. Jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram, jangan mengadu ke WhatsApp, jangan mengadu ke manusia. Mengadulah kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Sujud terakhir minta kepada Allah. Apa kata kita di sudut terakhir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana dulu Nabi Yunus ditelan ikan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya laut, dalam gelapnya dunia, diselamatkan Allah karena kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada saja cara Allah membela kita. Dulu yang ngejek-ngejek saya, yang membuli-buli saya, yang memburuk-burukkan saya, yang memijak-mijak saya. Tiba-tiba tanggal 24 Desember
dibacakan di Sudan. Dengan ini Abdul Somad dan dapat predikat S3 doktor dengan nilai terbaik cum laude. Bukan tanggung-tanggung. Universitas internasional. Desember naik, Januari datang pula dengan ini Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam mengangkat Abdul Somad sebagai visiting profesor di Brunei Darussalam. Melambung. Semua yang ngejek-ngejek saya itu umat saya itu mati. Tak pernah saya mencoba meminta-minta, mengemis-ngemis. Datanglah ngemis-ngemis, tolong angkat saya jadi dosen, tolong angkat saya jadi profesor. Tidak. Mengadu kepada Dia yang menciptakan manusia, mengadu kepada Dia yang menciptakan siang dan malam, mengadu kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Pula besok bapak semuanya tidur. Datang ibu menjaga. Bang, cari ikan bang. Serahkan sama Allah. Mana tahu besok ada bapak ini yang salah kaji, salah dengar, saking kepanasan. Tiba-tiba besok pas ibu bangunkan, bang, pergi ke laut cari udang, cari ikan bang. Serahkan sama Allah. Ibu diam aja, ibu jangan ceramah pula, diam aja. Nanti pas jam 12 dia bangun, pasti cari nasi kan. Nah, pas cari nasi ditanya, mana nasi? Ibu balas, serahkan sama Allah. Gitu. Orang yang berakal-akal itu pakai pula akal. Orang yang pakai otak itu kasih otak. Jangan orang pakai otak kita kasih otak-otak. Masya Allah. Saya mulai tadi jam 2, sekarang sudah jam 3:10. Rupanya 70 menit kita sudah bersama. Tak terasa, ini sudah keluar dari kode etik. Padahal biasanya saya ceramah 60 menit sesuai tulis botol 600 ml. Ustadz ialah tak terasa 70 menit pakai atap sejuk. Kami yang kepanasan nih, panas-panas demam udah. Insya Allah semua tetes 10 keringat dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Bisa ditangkap ceramah saya ini kan? Bisa diambil kesimpulannya dibawa pulang kan? Yang tak bisa mengingatnya, yang tak bisa menghafalnya, yang tak bisa membawanya, jangan takut karena sudah direkam. Tinggal buka saja channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Laki-laki calon pemimpin, ingat. Ibu-ibu juga pemimpin, ingat. Lembaga adat Melayu pemimpin, ingat. Alim ulama adalah pemimpin, ingat. Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan pemimpin, ingat. DPRD pemimpin, ingat. Bapak Bupati pemimpin, ingat. Siapa lagi yang belum kenal? Ustadz berani ngomong mereka-mereka yang tak ada pistolnya. Polisi sama tentara juga pemimpin. Polisi, setiap peluru pistolmu itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan pistol besi, pistol air aja ditanya. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentara, polisi, punya jabatan, punya kekuasaan. Sebelum pensiun, setiap garak, langkah, semua akan ditanya. Semua akan dituntut. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Polisi, tentara kalau mati pakai baju seragam apa pakai kain kafan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz sudah banyak menengok jenazah. Belum pernah saya nengok Pak polisi tentara mati pakai seragam bawa pistol. Ditanya malaikat mungkar nakir, marab buka. Mana ada? Tetap kain kafan. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, marab buka. Bisa rupanya kita jawab, aku pensiunan. Mana mau tahu dia? Tetap juga ditanya. Maka kita siapkan amal. Jadi polisi, beramallah. Jadi tentara, beramallah. Kira-kira siapa yang paling banyak amalnya? Polisi, tentara, apa ustadz? Bingung jamaah menjawab. Mau dijawab ustadz, nanti Pak polisi takut menilang. Mau dijawab polisi, takut ustadz pula tersinggung. Yang paling bisa berceramah sebenarnya adalah polisi. Saya lewat di warung kopi semalam. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lewat di warung kopi. Orang-orang kopi itu semua main-main gaplek, main kartu saya tengok. Tak ada ditakut sama ustaz. Coba andai saya polisi, duduk saya di sini, sholat. Terlintas dalam hati saya, andailah aku polisi, ku tembak. Tidak mereka, saya tembak. Meja itu tembak. Sholat kalian. Kira-kira mereka melompat tak sholat semuanya? Sholat.
maka pakailah selagi masih ada, walaupun tak ada pelornya. Banting-bantingkan aja ke meja mereka. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya anak-anak bapak mudah-mudahan ada yang lulus jadi polisi dan tentara. Jangan semuanya bilang, anak kau nanti jadi ustadz, bagus. Kau nanti menjadi petani, bagus. Kau nanti jadi nelayan, bagus. Tapi anak Melayu mesti sebagiannya menjadi polisi dan tentara. Takbir. Dah, rasanya habislah udah semuanya. Oh, ada lagi yang belum. Hai pemilik kebun-kebun kelapa, bayar zakat kalian. Kalau tidak, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, mereka yang punya kebun kelapa tidak mengeluarkan zakatnya, kelapanya nanti akan berubah menjadi api neraka, mendidih, meleleh, ditimpakan kening, pundak, usus. Kaulah yang dulu menumpuk-numpuk kelapa kan, makanlah kelapa itu. Kenapa Ustaz tak cerita padi? Tak ada nampak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, begitu juga dengan yang punya kebun sawah, yang punya kebun durian, semuanya mesti berinfak, berzakat dan bersedekah. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin shalihah. Ada pertanyaan? Oh, banyak pertanyaan. Sebelum berdoa saya jawab dulu. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar. Tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab, Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu. Kenapa kau kurang ajar pada bapak? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya. Iya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Iya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang sholihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anak. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak durhaka. Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustaz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang. Yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum. Jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang mana orang, sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal.
Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antrian. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sedekah, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh, coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya, Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga.
Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Ustaz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rushd. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomala. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi. Saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang dari saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia, saya ini lulus hakim.
Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantukkan. Begitu reuni, saya cium tangan. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak itu. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati, pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Komala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa. Yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua. Bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP udah kumat darah tinggi mah. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sedikit-sedikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam ngajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustaz viral disambut di airport. Tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung? Pergilah ke kota,
Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya tobat. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah, biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah. Rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan saja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak?
di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak ibu. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istri. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur, karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis, bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat uslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di laut bisa. Polaka ini 30% saja daratan Pak Ustaz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal apa aja kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi sholat sunat taubat, siang sholat sunat taubat, petang sholat sunat taubat, sebanyak-banyaknya sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap-kilap salah berbuat dosa. Summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat. Summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat. Bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakan. Karena tak bisa dirasakan.
Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya. Tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari, mak, aku dapat peci. Setelah pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya apa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kok di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimnya. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz. Mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah. Tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Telepon. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak, pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapak. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa li abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ummah kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas, tak dapat kami balas kebaikannya. Sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini, tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sehatkan badannya, qawi imanaha, kuatkan imannya. Ar-Rahmazub hal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Nawwir qabraha, terangkan makamnya ya Allah.
Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidiha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini, ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Kalau ajal kami sampai, malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah